Oke, kita review spontan aja film Bangsal Isolasi. Nah, awalnya ketika gua ngeliat film ini itu bangunan penjaranya gue pikir adalah CGI gitu. Karena keren banget gitu ya. Sebuah bangunan segi 8 gitu dikelilingin bukit dan berada di perbukitan tinggi. Terus pinggirnya itu adalah kayak pantai gitu, terjal gitu. Dan ternyata ini bangunan asli, men. Ini tuh di daerah Gombong, tepatnya di dekat Kebumen lah, 19 km. Dan gue pikir ini merupakan sebuah keputusan yang sangat smart ya gitu, mengambil lokasi di sini walaupun mungkin indoornya memang tidak di sini gitu. Bangsal Isolasi merupakan film thriller yang misteri thriller yang menurut gue itu segar banget untuk film di Indonesia. Karena di sini nggak banyak banget ya untuk film-film sejenis gitu, dan film ini mengambil latar belakang setting di tahun 1990 gitu, tentang seorang jurnalis yang menyamar menjadi narapidana di sebuah penjara perempuan untuk menguak kematian adiknya nih, namanya Weni. Dan film ini diperankan oleh Kimberly Ryder, kemudian juga ada Ulan Girotno dan juga ada Rizat Ibrahim gitu. Nah, sebenarnya juga nggak terlalu yang, maksud gue ini kan lokasinya cuma hanya kayak di sel narapidana, kemudian tapi menurut gue ini ceritanya cukup dalam gitu, karena memang lo akan bisa melihat beberapa plot twist tidak terduga di film ini, dan mungkin untuk kamu juga udah bisa menduga dari awal gitu. Dan ini kan treatmentnya sebenarnya dilakukan tahun 1990 ya seolah-olah, dan gue tuh agak terganggu dengan beberapa elemen-elemen kecil, terutama pertama adalah di fashion. Di fashion ini masa fashion sipil penjaranya terlihat sangat baru gitu ya. Bordiran bajunya, emblem-emblemnya gitu ya. Jadi menurut gua gimana sih kalau ini dibikin agak terlihat jadul gitu. Dan terus gaya berpakaiannya juga, dan gaya berbusana, make up, rambut dan sebagainya harusnya disesuaikan dengan era tahun 90-an. Emang gaya era tahun 90-an gimana, Kak? Ya lo cari aja gitu. Dan gue ini nggak ngerasa ini adalah tahun 90-an kecuali di mobil ya. Gitu. Gue bukan mau julid ya. Terus juga beberapa gaya bicara tidak mencerminkan di tahun 90-an gitu. Jadi memang untuk bikin sesuatu believable atau percaya itu memang tidak gampang dan tidak mudah gitu. Dan juga gue ngerasa bahwa untuk beberapa treatmentnya ngerasa bahwa ini kayak terlalu cheesy, terlalu gampang gitu. Jadi mestinya itu ada twist, mungkin ada bahasa-bahasa yang diputer lah gitu, biar kita tuh nggak kepikiran yang ya memang endingnya begitu gitu, tapi bikinlah sesuatu yang ending terduga. Dan gue ngerasa juga sebenarnya film ini berpotensi ya untuk sesuatu yang deep, untuk sesuatu yang dalam gitu. Karena kan ini memang sebuah relationship antara seorang kakak yang rela berkorban untuk mencari bukti tentang kematian adiknya gitu. Jadi gue nggak ngerasa secara feelnya terlalu dalam. Aku nggak tahu ini tentang skripnya atau tentang pemainnya, tapi gue nggak ngerasa dalam, karena sebenarnya ini juga bagus ya, potensinya bagus banget untuk menjadi sesuatu gitu, karena banyak yang bisa digali gitu. Dan ngerasa aja bahwa kayaknya kok skripnya bahasanya tuh nggak yang bisa bermain-main terlalu dalam, terlalu apa ya, terlalu tak patah-patah menurut gua ya. Tapi sebenarnya film ini sangat berpotensi untuk menjadi sesuatu, karena ini jarang banget modelan kayak gini di Indonesia. Ini kan adalah sebuah misteri thriller, kemudian juga ada actionnya. Nah itu yang gue suka adalah actionnya dan ada sedikit misterinya gitu. Jadi dan ini adalah tentang kehidupan perempuan. Nah seharusnya bisa lebih digali lagi gitu ya, tentang beberapa isu-isu gitu di antara perempuan-perempuan ini gitu. Tapi beberapa, oh iya, salah satu yang menurut gue yang actingnya outstanding adalah yang jadi Olive tuh, gila ya, keren banget tuh. Tahu kan Olive yang suka jadi pembantu yang bibirnya tebel itu aktingnya gila, keren banget gitu ya. Dan untuk Wulan Guritno is okay bu, untuk actionnya believable lah kalau anda seorang yang sangat perkasa. Tapi gue agak kurang nih dengan pemeran utama yang menurut gue rada datar, tapi mungkin memang settingannya seperti itu ya, datar ya gitu. Dan untuk setting penjara perempuannya menurut gue tuh luar biasa ya. Gue yakin lah indoornya tidak di lokasi itu gitu, tapi outdoornya keren banget. Sumpah gue kayak bisa ngerasain setiap elemen itu tuh blending aja, dan itu believable gitu. Dan gila, gue ngerasa gila banget nih ada penjara di negeri antah berantah
yang secara arsitekturnya keren gitu ya, jadul gitu, dan ngedukung si isi cerita gitu. Dan kalau nilai oke lah, gue kasih 6,5 dari 10, dan ini bisa rekomendasi banget untuk kamu bisa nonton di akhir pekan ya. Dan ini filmnya memang ada adegan beberapa kekerasan, tapi oke lah untuk 13 tahun ke atas.